Selamat datang dan selamat menikmati. Rick mengatakan dirinya yakin sudah mengaktifkan penghalang untuk mencegah siapapun masuk dari lantai atas. Saat dirinya pergi meninggalkan tempatnya sebentar, sebuah lubang kecil muncul di penghalangnya. Jin-hyuk mengatakan, apakah Rick berharap dirinya percaya penghalang yang dibuat manajer tingkat menengah memiliki lubang? Dan juga alasan macam apa yang Rick katakan. Rick mengatakan, pada hari itu pasukan Murim melancarkan serangan dadakan kepada pasukan Empire. Sebagai manajer tingkat menengah, dirinya tidak punya pilihan selain pergi ke sana. Mendengar itu, Jin-hyuk berpikir, dengan koin pasukan Murim yang disita sebagai hukuman, pasukan Murim pasti menyusut sangat banyak. Jadi bagaimana mungkin pasukan Murim berani menyerang? Rick mengatakan, dirinya yakin kalau kejadian ini bukanlah alasan untuk melanggar kontrak dengan Jin-hyuk. Jadi sebagai permintaan maaf, dirinya akan memperbolehkan Jin-hyuk membeli salah satu harta dalam koleksinya. Seperti yang Jin-hyuk tahu, koleksinya terdiri dari barang-barang langka yang sangat sulit ditemukan di dalam tower. Jin-hyuk mendapatkan kesempatan untuk membeli salah satu barang itu adalah suatu keuntungan tersendiri. Sepertinya Rick tetap ingin melanjutkan kontrak mereka. Jin-hyuk mengatakan, kalau begitu harga untuk membelinya tetap sama, satu sisik dari binatang kuno. Rick berpikir, lihat sisik yang berkilauan itu. Dirinya tidak dapat menahan untuk menambahkan itu ke dalam koleksinya. Jin-hyuk mengatakan, mari tukar satu sisik binatang kuno dengan satu Fisher Compass. Sangat mirip dengan perjanjian awal kita. Sambil menghela nafas, Rick mengatakan, sejujurnya binatang kuno milik Jin-hyuk belum dewasa sepenuhnya. Dan kita tidak tahu nama aslinya, jadi ia pikir nilainya belum sesuai dengan harganya. Kompas itu sudah tidak banyak lagi di pasaran. Bila dirinya menyerahkan dengan harga yang murah, bagaimana ia bisa bertahan hidup? Harga spesial hanya untuk Jin-hyuk, 10 sisik, dan pinjamkan binatang kuno selama seminggu. Ini suatu keuntungan untuk Jin-hyuk, biarkan dirinya yang menanggung kerugiannya. Jin-hyuk baru teringat kalau Rick punya kebiasaan menekan harga setengah kepada orang-orang. The Master of Merchant, Rick Hennessy. Jin-hyuk mengatakan, dirinya akan menolak tawaran Rick. Dirinya berniat untuk bersikap baik, tapi Rick mencoba memeras dirinya. Dirinya lebih baik berbicara dengan Hastings saja. Sejauh yang dirinya tahu, seorang manajer melanggar kontrak adalah pelanggaran berat. Pertama masalah dengan manajer tingkat rendah, dan sekarang dengan manajer tingkat menengah. Dirinya yakin kalau manajer tingkat atas akan senang mendengar ini. Rick memanggil Jin-hyuk kembali dan berkata, baik, dirinya akan menerima bayaran satu sisik saja. Sambil menyisihkan lengan bajunya, Jin-hyuk berkata, Goguma, dirinya akan mencabut satu sisik darimu, dan sakitnya hanya akan terasa sebentar saja. Goguma memasang muka memelas sambil meneteskan air mata. Melihat itu, Jin-hyuk berkata, Goguma, muka seperti itu tidak akan merubah keputusannya. Muka Goguma semakin memelas, membuat Jin-hyuk dan Rick tidak dapat menahan keimutannya. Rick mengatakan, mari tunda pembayarannya lain waktu saja. Jin-hyuk mendapatkan kompas itu dan berterima kasih kepada Rick. Dan Rick berpesan agar Jin-hyuk merahasiakan ini dari Hastings. Jin-hyuk mengatakan dirinya mempunyai satu permintaan lagi. Kaman, manajer tingkat rendah, selalu membuat kekacauan di mana-mana. Pastikan agar Kaman menerima hukuman yang setimpal. Rick mengatakan Jin-hyuk tidak perlu khawatir tentang itu. Ia akan memastikan kalau Kaman tidak akan menunjukkan mukanya lagi di dalam tower. Kaman mengatakan, tolong, jangan bunuh dirinya. Ia sadar sudah melakukan kesalahan. Bila Hastings membiarkan dirinya hidup, dirinya akan menebus kesalahannya itu. Hastings mengatakan, dirinya sudah menghubungkan lantai ke-8 dan ke-9 dan sudah memperingatkan jangan sampai gagal. Bahkan dirinya sudah menyediakan koneksi dengan demon tingkat tinggi. Setelah dirinya menyediakan bantuan sebesar itu, Kaman menyebut itu dengan sekedar kesalahan, tapi dirinya menyebut itu tidak kompeten. Hastings mengatakan dirinya dikelilingin oleh orang bodoh. Jangan khawatir Dewa Kuno, dirinya sudah berjanji untuk menghentikan siapapun mendekati tempat ini. Keesokan harinya, sebuah video sudah diupload ke dalam Hall of Fame. Unknown semakin populer bersamaan dengan satu pertanyaan. Siapakah yang menang bila Unknown melawan Jin-hyuk? Corridor of the Corrupt, lantai pertama.
Alice kembali dengan muka cemberut. Alice mengatakan, Belus tidak mau mendengarkan dirinya lagi. Sepertinya Belus tidak senang akan sesuatu. 15 menit sebelumnya, Alice mencari mayat Belus dan menemukannya. Kemudian Alice menghidupkan Belus kembali dengan skill miliknya. Alice meminta Belus melayani dirinya lagi, dan Belus menerimanya. Belus mengatakan, dirinya tidak akan menerima ini. Alice adalah bangsawan kegelapan, tapi mengapa melayani manusia? Dirinya tidak akan tinggal di dalam sini, dan bunuh saja dirinya lagi. Sesampainya di rumah, Alice berkata, dirinya tak menyangka ia akan melihat penyiksaan itu lagi. Setelah penyiksaan itu selesai, Alice berkata, Belus akan terbiasa dengan itu. Jin Hyuk sebenarnya lebih baik dari yang Belus pikirkan. Tiba-tiba Jin Hyuk mendapatkan pesan dan berkata, dirinya akan pergi keluar sebentar. Alice, mulai ajarkan Belus agar bersikap baik. Ternyata Fenheim mengirimkan pesan agar bisa bertemu dengan Jin Hyuk. Jin Hyuk mengatakan, melihat Fenheim berada di luar tower, Empire pasti mempunyai koin yang melimpah. Fenheim mengatakan, dunia di luar tower sangat menakjubkan. Apa yang Jin Hyuk pikirkan dengan penyamarannya? Apakah terlihat sangat bagus? Jin Hyuk mengatakan, Fenheim terlihat seperti turis. Setelah mereka berpindah tempat, Jin Hyuk dikagetkan dengan informasi yang Fenheim berikan. Ternyata Cheonma sudah selesai dari latihan rahasianya dan keluar menginvasi lantai ke-24. Menyadari orang terkuat di pasukan Murim sudah keluar, membuat Jin Hyuk sakit kepala. Tapi ini terlalu cepat. Dalam skenario, Cheonma tidak akan terbangun sampai dirinya melewati lantai menengah. Apakah fraksi Murim telah memutuskan untuk bekerja sama dengan Cheonma? Jin Hyuk mengatakan, apakah Fenheim ingin agar dirinya menyingkirkan Cheonma? Fenheim mengatakan, tentu saja tidak. Akan tidak tahu malu bila kita meminta Jin Hyuk menghadapi Cheonma. Pertahanan kami sudah dilemahkan saat Murim melancarkan serangan kepada kami. Berdasarkan investigasi, ada orang dalam yang mensabotase pertahanannya. Hanya ada satu yang Empire inginkan dari Jin Hyuk. Temukan mata-mata yang bersembunyi dalam pasukan Empire. Jika Jin Hyuk menangkap mata-mata itu, kami akan menyediakan sumber daya dan jalur tercepat untuk ke lantai atas. Dirinya akan menghubungi Jin Hyuk lagi saat kami sudah bersiap untuk menangkap tikus yang bersembunyi itu. Dan ada satu informasi yang dirinya ingin bagikan. Berdasarkan informasi yang didapat, fraksi Murim sedang mempersiapkan sesuatu yang besar. Mulailah untuk bersiap-siap dari sekarang. Setelah Fenheim kembali, Jin Hyuk mulai berpikir, seorang demon datang ke lantai bawah. Latihan Cheonma berakhir, dan sekarang terjadi perang di lantai menengah. Skenario yang dirinya tahu mulai menyimpang dan semuanya bergerak terlalu cepat. Apakah dirinya dapat melewati semuanya yang terus berubah-ubah? Dirinya perlu untuk menenangkan diri. Lantai pertama, Tower of Trial, taman bermain. Alice mengatakan, apakah tempat ini benar-benar berada di lantai pertama? Jin Hyuk mengatakan, tidak banyak orang yang tahu tentang keberadaan tempat ini. Belus maju dan berkata, Alice, dirinya akan berjalan di depan, tetap berada di belakang dirinya. Belus berpikir, di kehidupan ini, dirinya akan melindungi Alice lebih sempurna dari yang sebelumnya. Tiba-tiba, Teresa muncul dan menyapa Jin Hyuk. Teresa berpikir, semestinya dirinya tahu kalau Jin Hyuk tidak akan datang sendiri. Dirinya berpikir, dapat berkencan berdua saja dengan Jin Hyuk. Jin Hyuk mengatakan, mengapa Teresa sangat gelisah? Apakah Teresa merasa tidak enak karena menolak masuk ke dalam fraksinya? Lihat ke sana, ia mengundang penguntit dirinya nomor 1 untuk berjaga-jaga bila situasinya menjadi membosankan. Yusong mengatakan, apakah benar bila berlatih di sini akan membuat kita semakin kuat? Jin Hyuk mengatakan, tentu saja. Semua yang dikatakannya tidak pernah salah. Semuanya sudah di sini, kalau begitu mari kita mulai. Muncul notifikasi mengaktifkan event taman bermain kesulitan hardcore. Mulai dari sekarang sampai selesai, penggunaan skill dan item dilarang. Muncul sebuah boneka kelinci dan berkata, semuanya selamat datang di taman bermain. Dirinya bernama Rabi, akan menjadi pembawa acara di event ini. Hanya ada satu tujuan dari event hari ini, melarikan diri dari taman bermain neraka ini hidup-hidup. Bagaimanapun, melarikan diri tidak akan mudah saat kalian tidak dapat menggunakan skill dan item.
monster yang sangat kuat akan datang mengejar kalian semua. Mari beri sambutan penantang terkuat kita, Horror Raccoon. Boneka itu mengejar Alice, tapi dengan satu serangan, boneka itu dihancurkan. Teresa mengatakan, Jin Hyuk, monster di sini ternyata lebih lemah dari yang ia kira. Yusong mengatakan, Jin Hyuk membawa dirinya ke tempat yang membosankan. Jin Hyuk mengatakan, jadi kita terlalu kuat sekarang. Kalau begitu, hancurkan semua dan anggap sebagai penghilang stres. Rabi hanya bisa terdiam melihat taman bermain miliknya dihancurkan oleh orang luar. Lantai ke-24. Teritori fraksi Empire. Terlihat Namgung Cheon sedang bersama dengan Namgung Jinho. Namgung Jinho mengatakan, kerja bagus. Cheon menghancurkan salah satu regimen Imperial Guard yang dibanggakan oleh Empire. Kita seharusnya membawa Cheon ke dalam murim lebih cepat. Cheon berpikir, apakah ini kekuatan yang didapat dengan bantuan murim? Dunia luar seperti mainan anak-anak jika dibandingkan dengan murim. Jinho mengatakan, Cheon dapat meninggalkan tower kapan saja. Setelah Cheon menyingkirkan Jin Hyuk, kerja mereka akan menjadi lebih mudah. Cheon mengatakan, dirinya yakin dapat mengalahkan Jin Hyuk sekarang, tapi Jin Hyuk mempunyai banyak sekutu yang kuat. Jika dirinya mencoba menyerang Jin Hyuk, mereka pasti akan mengorbankan nyawa untuk melindunginya. Jinho mengatakan, kalau begitu sebelum Cheon menyerang, kita akan sedikit ikut campur. Siapa di antara sekutu Jin Hyuk yang paling berbahaya? Cheon mengatakan, tentu saja, The Saintess of Amsterdam, Teresa de Laurencia. Jinho mengatakan, sepertinya itu wanita yang mendapatkan divine protection dari Empire. Kita akan menggunakan kesempatan ini untuk menghancurkan fraksi Jin Hyuk dengan sekali serang. Saat Teresa kembali ke Amsterdam, ia bertemu dengan Maria. Maria mengatakan, jadi Teresa tidak pergi ke taman bermain, tapi sebuah piknik perusahaan. Teresa mengatakan, tapi itu sangat menyenangkan. Kita menghancurkan taman bermain yang kelihatan aneh itu, dan dirinya melepaskan semua kepenatan yang menumpuk selama ini. Maria berpikir, apakah Teresa masih memikirkan insiden yang terjadi di Beijing? Maria mengatakan, apakah Teresa tahu, semakin lama mengikuti Jin Hyuk, Teresa akan menjadi serupa dengannya. Teresa mengatakan, saat dirinya di taman bermain, ia merasakan sesuatu tentang Jin Hyuk. Jin Hyuk kelihatannya brutal, egois, dan melakukan yang dirinya inginkan. Tapi Jin Hyuk selalu dikelilingi oleh orang-orang yang sangat keren. Sejujurnya, dirinya sudah mengetahui penyebabnya. Sejak dirinya bertemu dengan Jin Hyuk, dia selalu memancarkan kepercayaan diri. Jin Hyuk selalu tahu apa yang harus dilakukan setiap kali menghadapi sesuatu dengan tanpa keraguan. Walaupun dirinya menikmati waktu bersama dengan Jin Hyuk, sekarang terasa kalau Jin Hyuk tidak dapat menghabiskan waktu berdua saja dengan dirinya. Maria berpikir, Teresa bisa saja cemburu, tapi dia hanya kecewa saja. Maria mengatakan, kalau begitu, bisakah Teresa memperkenalkan dirinya kepada Jin Hyuk? Teresa menjawab tidak. Saat melihat ke langit, Teresa merasakan ada sesuatu yang aneh. Tiba-tiba, muncul gempa bumi. Teresa merasa kalau ini bukan gempa bumi biasa. Teresa melompat ke atas. Dan saat di atas, Teresa melihat sesuatu yang membuatnya terkejut. Lantai kelima, area kekuasaan Andrea. Jin Hyuk mengatakan, perhatikan langkah kaki musuh saat Andrea menyerang. Dan jangan lupa berikan gerakan tipuan di sini dan di sana. Sekarang lantai atas sudah terbuka, apakah ada player yang mengganggu Andrea? Andrea mengatakan, kadang-kadang ada beberapa ranker kemari, tapi itu bukan masalah. Karena dirinya sudah tidak mudah untuk dikalahkan. Serangan Andrea dapat dipatahkan dengan mudah dan membuat Andrea bersedih. Jin Hyuk berpikir, Andrea sudah banyak berkembang. Dulu Andrea hanya seorang anak kecil saat pertama kali dirinya melihatnya. Persembunyian yang dibuat oleh fanatik sangat besar. Tempat ini akan menjadi markas untuk fraksinya. Alice mengatakan, Andrea masih memiliki jalan yang panjang ke depannya. Segera bangkit, bersedih tidak akan mengubah apapun. Dirinya tidak pernah mengajarkan Andrea untuk menyerah. Jin Hyuk berpikir, keduanya sangat akur, lebih dari yang ia perkirakan. Andrea akan lebih cepat berkembang, dengan Alice berada di dekatnya. Tampaknya Belus juga dapat beradaptasi dengan baik. Tiba-tiba Ketua Asosiasi, Han Sang-jin, menghubungi Jin Hyuk. Ketua Han mengatakan, ini adalah panggilan darurat, datang ke asosiasi secepat mungkin.
Saat ini di Eropa, telah terjadi outbreak besar-besaran. Kita memperkirakan setidaknya ada 60 gate, dan mungkin akan lebih banyak lagi nantinya. Ini adalah serangan terbesar yang terlihat semenjak tower terbuka. Tiba-tiba saja, gates terbuka di seluruh Eropa. Guild di Eropa dan pasukan militer berusaha bertahan, tapi sepertinya mereka tidak akan bertahan lama. Maria mengeluarkan sihirnya dan memusnahkan monster yang berusaha mendekat. Maria mengatakan dirinya meminta maaf, tapi serangan kalian tidak akan berguna. Pergi saja dan bantu evakuasi warga sipil. Teresa menghadang garis depan dan Maria menyerang dari belakang. Maria berpikir, sepertinya Teresa masih belum bisa melupakan kejadian di Beijing. Kamu sudah melakukan yang terbaik, Teresa, dan dirinya sangat terkesan. Tiba-tiba, Maria merasakan energi sihir yang sangat besar, seakan-akan menarik energi kehidupan miliknya. Sebuah pedang besar menghancurkan mana shield milik Maria dan melukainya. Saat Teresa melihat itu, seorang Royal Death Knight menghantam Teresa. Saat melihat Teresa baik-baik saja, Death Knight itu berkata, "Kamu sangat kuat seperti yang terdengar. Dirinya sudah mencari kamu di mana-mana, Teresa de Laurencia." Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share-nya ya teman-teman, supaya tidak ketinggalan konten menarik Mimin selanjutnya. Thank you.